Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang pembakaran buku dalam sejarah Islam. Akhir-akhir ini media sosial digembarkan oleh kasus pembakaran buku karya wartawan ternama, yaitu Najwa Shihab. Pro dan kontra, cibiran dan cacian ramai memenuhi berbagai platform media sosial. Menurut berita yang beredar, insiden ini bermula saat proses pelantikan presiden dan wakil presiden, di mana kepulangan Presiden Jokowi sebagai presiden demisioner diantar oleh TNI AU. Menyaksikan hal tersebut, Najwa Shihab melontarkan komentar yang menyebut Jokowi nebeng pesawat TNI AU. Komentar ini memicu berbagai protes dan kritik sehingga berujung pada pembakaran bukunya, yaitu buku Najwa Shihab. Terlepas dari berita simpang siur tersebut, kita bisa kembali melihat bahwa dalam sejarah peradaban Islam yang pernah mengalami kejadian serupa dalam pembakaran buku atau kitab. Perlu kita pahami bahwasanya simbol dari membakar buku atau kitab itu berarti menghilangkan pemikiran, menghilangkan atau menghapus riwayat gagasan yang pernah dikutip, dituangkan dalam buku tersebut. Membakar buku atau kitab adalah salah satu bentuk pemusnahan, protes, kritik, dan autokritik terhadap gagasan, pemikiran, dan pendapat seseorang. Dalam peradaban Islam terdapat beberapa cara untuk mengekspresikan protes terhadap gagasan dalam sebuah karya, termasuk pembakaran, penenggelaman, penguburan, perobekan, dan lain sebagainya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Khalid As-Sa'id juga dalam Harqul Kutub, Tarikh Itlafil Kutub, sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Khalid As-Sa'id juga dalam Harqul Kutub, Tarikh Itlafil Kutub wal Maktabat memberikan penjelasan dan contoh untuk masing-masing metode ini. Pertama, pembakaran yang sering dilakukan oleh penguasa terhadap karya-karya tertentu, seperti yang dialami oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Al-Ghazali, atau dilakukan oleh penulis sendiri seperti Abu Hayyan At-Tauhidi dan Abu Sulaiman Ad-Darani dengan alasan tertentu. Kedua, penenggelaman, di mana seseorang memasukkan buku atau kitab ke dalam wadah berisi air atau melemparkannya ke laut atau sungai sehingga tulisannya terhapus. Praktek ini pernah dilakukan oleh Abu Al-Hasan bin Abi Al-Hawari dan Sa'id Al-Baghdadi. Ketiga, penguburan biasanya dilakukan oleh penulisnya sendiri karena alasan tertentu, seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Bishr bin Atta dan Salam bin Maimun Al-Khawas. Keempat, perobekan yang jarang digunakan dan biasanya dilakukan oleh tokoh politik seperti Khalifah Al-Abbasi Al-Mahdi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Nasir Al-Hazim terdapat 6 alasan utama mengapa suatu buku atau kitab dimusnahkan. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut. Pertama, alasan syariat. Pemusnahan dengan alasan ini biasanya terjadi pada buku atau kitab yang mengandung
pandangan menyesatkan. Ibnu Qayyim adalah salah satu ulama yang mendukung pandangan ini dengan menyatakan tidak ada dhamman atau tanggungan ketika membakar dan memusnahkan kitab-kitab yang dianggap menyesatkan. Kedua, alasan ilmiah. Alasan ini muncul ketika sebuah buku atau kitab mengandung kesalahan dan kekeliruan, atau dikhawatirkan pembaca terlalu tergantung pada isi buku sehingga tidak mau untuk menghafal, atau bahkan muncul kekhawatiran dari pengarang bahwa buku tersebut bisa jatuh ke tangan yang tidak ahli sehingga bisa disalahgunakan. Sebagaimana Ubaidah bin Amr As-Salmani meminta agar kitab-kitabnya dimusnahkan ketika mendekati waktu wafatnya, karena beliau takut kitab-kitab tersebut akan jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Ketiga, alasan politik. Pemusnahan karena alasan ini biasanya terjadi ketika suatu buku atau kitab mengandung kritikan atau celaan terhadap pemerintah, atau sebaliknya pujian terhadap musuh pemerintah. Sebagai contoh, Abdul Malik bin Marwan pernah membakar buku yang menceritakan keutamaan penduduk Madinah karena kekhawatirannya buku tersebut akan sampai ke tangan penduduk Syam. Maka pemusnahan ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk menjaga stabilitas politik pada masa-masa itu. Keempat, alasan sosial. Pemusnahan karena alasan ini biasanya terjadi akibat perseteruan antara dua komunitas atau dua kelompok yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Alasan kelima yaitu alasan pribadi. Alasan ini biasanya muncul ketika ada dendam atau kemarahan pribadi yang belum terselesaikan, atau karena ada keinginan yang muncul dari diri sendiri. Sahabat beriman, alasan yang keenam adalah fanatik. Alasan ini mencakup berbagai bentuk fanatisme, baik dalam agama, mazhab, politik, dan lainnya. Semisal beberapa hakim mazhab Syafi'i pernah membuang kitab An-Nusrah di mazhabi Imam Daril Hijah ke Sungai Nil karena alasan fanatik terhadap mazhab mereka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai alasan di atas kita dapat melihat bahwa kasus pembakaran buku yang terjadi pada Najwa Shihab mencerminkan peristiwa-peristiwa serupa dari masa yang lalu. Kejadian seperti ini sebaiknya dihindari dan tidak perlu terulang kembali. Masa lalu hadir bukan untuk diulangi, melainkan untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Sahabat beriman, demikian yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.